Teman-teman, sekarang saya ada di padang rumput. Padang rumputnya sangat indah sekali. Dan ini tepat berada di atas rumah saya. Tapi di sini seperti biasa sangat dingin. Hanya ditemani saja dengan kicauan burung-burung. Ya, anginnya juga di sini sangat sepoi-sepoi. Di atas panas tapi tidak terlalu panas. Dan ini sangat suka seperti yang teman-teman lihat. Sangat indah. Ini tidak ditanam ya teman-teman. Ini bunganya tumbuh dengan sendirinya. Padang rumput di Jerman tumbuh bunga liar karena banyak faktor. Yang pertama adalah faktor iklim subtropis, kesadaran ekologi, dan perlindungan habitat. Bunga-bunga ini bukan hanya hiasan, tapi bagian penting dari ekosistem yang sehat untuk mendukung keanekaragaman hayati seperti lebah dan kupu-kupu. Penyebab kenapa banyak tumbuhnya bunga liar karena siklus musim semi dan panas. Setelah musim dingin yang panjang, suhu yang menghangat memicu benih bunga liar untuk berkecambah secara alami. Pemerintah dan organisasi lingkungan di Jerman seperti Taman Alam Humling aktif melakukan restorasi padang rumput untuk menjaga flora dan fauna unik. Bunga liar menyediakan habitat dan sumber makanan bagi serangga penyerbuk yang membantu keseimbangan alam. Banyak spesies seperti buckwheat atau soba yang tumbuh di tanah dengan nutrisi rendah sehingga mampu bertahan di lahan terbuka yang luas. Banyak jenis bunga liar yang sering kita jumpai seperti Kornblume, bunga nasional Jerman berwarna biru ungu yang dulunya sering tumbuh di antara ladang jagung. Ada juga Viola tricolor, dikenal dengan 3 warna ungu, kuning, dan putih dan sering ditemukan di sepanjang pinggir jalan atau padang rumput terbuka. Ada juga Dandelion, sangat umum ditemukan menutupi seluruh padang rumput dengan warna kuning cerah sebelum berubah menjadi putih halus. Ada juga Marigold, sering tumbuh liar di padang rumput Eropa Utara atau belahan Eropa manapun dan bermanfaat bagi tanaman pendamping di pertanian. Dan apakah petani di Jerman akan mengambil bunga-bunga liar ini? Dan jawabannya, petani di Jerman biasanya tidak mengambil bunga liar karena hanya membutuhkan rumputnya saja untuk pakan sapi. Sapi membutuhkan protein dan serat tinggi dari rumput khusus seperti ryegrass. Kualitas pakan bunga liar seringkali dianggap sebagai tanaman pengganggu jika terlalu banyak karena beberapa jenis bunga bisa jadi pahit atau beracun bagi ternak. Dan jika padang rumput penuh bunga liar, biasanya petani akan menunggu hingga bunga tersebut kering menjadi jerami sebelum diberikan kepada sapi di musim dingin. Anginnya lumayan kencang ya teman-teman, jadi agak bising gitu. Nah, sekarang kita lihat bunga yang ada di depan saya ini adalah bunga dandelion. Bunga dandelion tumbuh subur di padang rumput Jerman karena mereka adalah spesies perintis yang sangat tangguh dan memiliki strategi reproduksi yang luar biasa. Setiap bunga dandelion bisa menghasilkan ratusan benih yang dilengkapi dengan payung bulu halus atau papus. Benih ini sangat ringan sehingga bisa terbang terbawa angin hingga berkilo-kilometer jauhnya untuk mendarat di padang rumput baru. Teman-teman, saya dikelilingi sama bunga-bunga yang cantik ini. Saya akan betah berlama-lama di sini walaupun sendirian tidak apa-apa. Dan di sini sangat sepi, ya. Tapi tidak apa-apa, jadi saya bisa foto-foto, bisa video gitu. Tuh, cantik kan bunganya? Di sana juga ada bunga kuning di sana.
Bunga dandelion memiliki akar tunggang yang bisa tumbuh hingga 30 cm ke dalam tanah. Jika tanah kekeringan, bunga-bunga ini bisa menyerap air dari lapisan tanah yang dalam saat rumput biasa mulai kering. Dan bunga ini juga sulit dicabut jika bagian atasnya dipotong atau dimakan ternak. Akar yang tertinggal di dalam tanah akan menumbuhkan bunga baru dengan cepat. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan kita kali ini ke atas. Di atas juga sudah banyak bunga-bunga. Mari kita lihat bunga-bunga apa aja yang ada di sana. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa melihatnya ya. Teman-teman, saya sesuka ini karena di sini banyak sekali bunganya. Bunganya sangat indah. Dan saya suka sekali dengan bunga. Sebenarnya tidak boleh dipetik ya bunga itu, karena kalau saya petik, ini kan saya tidak di rumah. Kalau di rumah kan saya langsung masukin ke dalam botol gitu, terus pakai air. Jadi kan bisa bertahan lama. Tapi kalau ini saya iseng aja gitu, saya pengen taruh sini gitu kan, tapi nggak bisa ya, lucu gitu ya di sini, seperti orang Bali gitu ya. Nah gini. Teman-teman, lagi-lagi di sini sangat sepi, jadi buat saya ini sangat nyaman karena tidak begitu banyak orang. Jadi kalau misalkan tidak ada orang, saya bebas mau foto-foto, mau video gitu. Tapi saya lihat di sebelah sana ada kawanan sapi, tapi memang agak jauh. Saya selalu bilang kalau desa saya ini adalah peternakan dan pertanian. Peternakannya ada 3 peternakan, maksudnya ada 3 owner. Yang satu, peternakan satu, anggap aja seperti itu, saya selalu menyebutnya seperti itu di video-video lama juga. Namanya peternakan yang pertama ada di sana, itu peternakan yang pertama. Peternakan yang kedua ada di sana, peternakan ketiga ada di sana. Nggak bagus nggak bunganya? Jika musim semi tiba, Jerman memiliki curah hujan yang merata sepanjang tahun. Hal ini menjaga rumput tetap hijau segar dan mencegah tanah menjadi gersang, sehingga vegetasi tumbuh rapat dan subur. Masyarakat Jerman sangat menghargai konsep kultur lanskap atau lanskap budaya. Petani tidak hanya melihat padang rumput sebagian lahan industri, tetapi juga sebagai warisan estetika yang harus dijaga kerapiannya. Petani Jerman memiliki jadwal pemotongan rumput yang teratur. Rumput dipotong pada ketinggian tertentu agar terlihat seperti karpet berludu, dan pola pemotongan yang rapi seringkali menciptakan gradasi warna hijau yang sangat cantik saat dilihat dari kejauhan. Pemerintah Jerman menetapkan banyak wilayah sebagai cagar alam atau Naturschutzgebiet. Di sini penggunaan pestisida dilarang sehingga bunga-bunga liar seperti dandelion, poppy, dan pomflower tumbuh bebas dan memberikan kontras warna-warni yang indah di atas hamparan hijau. Teman-teman, ini jalanannya naik dan saya pelan-pelan sekali. Kita akan melihat padang rumput yang ada di seberang jalan, dan di sebelah sana itu adalah desa tetangga ya.